Hari itu ada seorang, boleh balik, thank you. Ada seorang yang sangat hebat, yang sebenarnya destininya menjadi ibu dari segala penyembah. Jadi ibu pertama yang memimpin membangun setiap tarian penyembahan di hadapan Tuhan. Melihat dari surga sendiri yang bernama Miriam. Tapi satu titik, dia kecewa dengan pemimpinnya. Dan hari itu dia melihat Musa membuat hukum sendiri. Dan dia melanggar sendiri dengan mengambil perempuan asing. Dan hari itu destininya terpotong. Hari itu ada seorang yang dinubuatkan dari ribuan tahun yang lalu. Untuk berseru di padang gurun. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Di tengah lawatan yang sangat dahsyat. Bahkan Tuhan sendiri berkata tidak ada yang lebih besar. Yang dilahirkan lebih dari Yohanes Pembaptis. Tapi di akhir hatinya menjadi kecewa. Bahkan Tuhan sendiri yang berkata, berbahagialah kalau kamu tidak kecewa dan menolak aku. Hari itu ada seorang sahabat yang bernama Charles Temple. Dia memulai lawatan yang sangat dahsyat bersama Billy Graham. Bahkan sejarah mencatat di awal dia jauh lebih dahsyat daripada Billy Graham. Memulai gereja dengan sangat dahsyat Charles Temple. Tapi saat titik dia menjadi kecewa. Saat dia bisa menyembuhkan semua orang. Tapi istrinya sendiri harus mati di tengah kesakitan. Dan dia kecewa sama Tuhan. Berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak sembuhkan? Dan di akhir dia umumkan. Dia menjadi ateis. Dan dia berkata, bye-bye. Selamat tinggal. Farewell to God. Saudara, ada satu pahlawan iman yang bernama Kathryn Kuhlman. Di tengah lawatan yang dahsyat mengalami semua didikan. Di tengah lawatan yang dahsyat dia punya satu pemain keyboard yang menjadi anak rohaninya. Tapi tiba-tiba pemain rohaninya, anak rohaninya pemain keyboardnya mengambil seorang jodoh. Dia bekas dari model Playboy dan dia bertobat. Tapi Kathryn Kuhlman berkata, enggak nak, bukan dia. Tapi akhirnya ngotot dan akhirnya pecah. Tapi sejarah mencatat, akhirnya Kathryn Kuhlman menjadi luka. Hatinya luka. Hatinya luka. Saudara, pelayanan kita bisa sangat dahsyat. Tapi kalau kita gak pernah mau minta Tuhan untuk mengecek hati kita, menyembuhkan hati kita terus, dan terus. Satu titik itu membawa kehancuran. Kita bisa sehebat apapun Tuhan angkat kita. Tapi kalau kita gak pernah mau menyembuhkan, biarkan Tuhan menyembuhkan hati ini. Siapa yang membedakan Petrus dan Yudas? Mereka sama-sama membuat kesalahan. Tapi Yudas mengakhirinya dengan sangat tragis. Tapi Petrus menjadi pembawa lawatan. Daud sama-sama melakukan kesalahan dengan Saul. Tapi Saul mengakhiri dengan tragis. Hari ini sebelum firman Tuhan, boleh kita berdoa sekali lagi. Hari itu saudara Yeremia berkata, Tuhan itu seperti tukang periuk. Dan sampai hari ini, dari ribuan tahun yang lalu dan sampai hari ini, selalu ada dua tipe tukang periuk. Tukang periuk yang jujur dan tukang periuk yang tidak jujur. Apa yang membedakan? Saat ada tanah liat yang mulai dibentuk dan tanah liat yang mulai dibangun. Saat tanah liat itu jadi, biasanya saat ada kesalahan-kesalahan kecil, di tanah liat itu ada keretakan-keretakan. Dan seorang tukang periuk yang jujur, dia akan ambil tanah liat itu lagi dan dia akan hancurkan itu lagi. Dan dia akan buat ulang sampai tidak ada keretakan sedikit pun di bejana itu. Tapi tukang periuk yang tidak jujur, dia akan lihat keretakan itu dan biasanya dia tambal dengan lilin atau dengan malam. Dia akan tutupi keretakan itu. Dan mata orang awam tidak bisa membedakan mana bejana yang retak, mana bejana yang gak retak.
Dan satu titik saat bejana itu diisi air panas, diisi oleh minyak, dan saat ada tekanan, bejana yang retak akan hancur dengan sangat gampang. Tapi bejana yang tidak ada keretakan akan sangat sulit untuk dihancurkan. Hari ini saat ada orang yang murni hatinya, kita berkata orang ini sincere. Arti kata sincere adalah without wax, tanpa lilin, tanpa ada keretakan sama sekali. Dan hari ini Tuhan mau kita jujur. Apakah masih ada keretakan di dalam hati kita? Hari itu Elia berkata sama Elisa, apa yang kau minta itu sukar. Tapi kalau engkau bisa melihat, maka terjadilah. Kalau engkau tidak bisa melihat, maka tidak akan terjadi. Sejujurnya Elia sedang berkata sama Elisa, Elisa, apa yang ilahi yang akan kau terima diwariskan akan sangat besar. Tapi perlu kemurnian untuk kau bisa menerima semua warisan ilahi. Karena tanpa kemurnian, satu titik kita pasti hancur. Boleh kita sembah Tuhan sebentar. Once again, in your presence Tuhan, ini hati kami. Tuhan, ini hati kami. In your presence. In your presence. Ampuni setiap keretakan. Hancurkan lagi ya Tuhan. Didik lagi ya Tuhan. Sembuhkan lagi ya Tuhan. Jangan biarkan ada Miriam yang destininya sangat besar, terpotong karena luka di hati. Jangan biarkan ada Yohanes Pembaptis yang menggelarkan pet merah di padang gurun, terpotong destininya karena kekecewaan. Jangan biarkan ada Charles Temple yang memulai dengan sangat dahsyat, mengakhiri dengan kekecewaan. Once again. In your presence. Kamilah pewaris perjanjian. Tapi Tuhan, sembuhkan hati ini. Karena saat kami terima semua yang ilahi, kalau Engkau gak sembuhkan, kami pasti hancur. Kami pasti hancur. With your feet, once again, with your feet, once again, to be with you. Saudara Pak Yusak, engkau selalu berkata, Bev, jujur di hadapan Tuhan, terbuka jujur. Hari ini, bolehkah kita jujur? Telah banyak gesekan yang kita alami. Maukah kita disembuhkan? Maukah kita jujur? Hari ini, kalau saudara mau jujur, mari taruh tanganmu di hatimu. Once again, heal my heart. Once again, heal my heart. Heal my heart. Once again, Heal my heart. heal my heart. Once again. Once again, Heal my heart. heal my heart. Once again. Once again, To be in your presence. to be in your presence. Once again. Heal my heart. Heal my heart. Once again. Once again, Heal my heart. heal my heart. Once again. Once again, To
in your Once again, heal me, Lord. Once again, Heal me, Lord. fill my heart. Once again, fill my heart. Fill my heart. Once again, to be with you. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengoperasi hati kami. Firman-Mu katakan Kau menaruh hati yang baru dalam setiap kami. Dan dengan hati yang baru, kami siap berlari sangat cepat. Terbang semakin kuat. Karena waktunya sudah sangat singkat. Dan yang ilahi harus dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semuanya dalam nama-Mu. Beracaralah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka di 2 Korintus 6 ayat 11. 2 Korintus 6 ayat 11. Hari itu Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami." Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah, Bahtera, hati Tuhan terbuka sangat lebar bagi kita. Dan bagi kita ada tempat yang luas di hati Tuhan. Ada tempat khusus di hati Tuhan. Tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu, bukalah hati kita selebar-lebarnya. Bukalah hati kita selebar-lebarnya. Saudara, kalau kemarin pas doa kemarin di khotbah dikasih tahu. Banyak dari kita yang tidak mengizinkan sangat banyak yang ilahi yang masuk ke hati kita. Tanpa sadar sangat banyak hal baru yang mungkin banyak yang baru. Yang mungkin gak cocok dengan otak kita. Dan tanpa sadar kita gak mengizinkan itu masuk ke dalam dasar hati kita. Saudara, di awal, di tengah lawatan yang dahsyat, Benihin lawatan sangat dahsyat. Di tengah lawatannya sangat dahsyat. Dari bangsa ke bangsa, KKR di tengah stadion, lawatan Tuhan hari itu orang yang dicintai oleh Tuhan. Di tengah lawatan dahsyat, orang kalau KKR bisa nginep berapa hari di tengah winter, bangun tenda kedinginan cuma bisa datang jadi orang yang duduk di kursi terdepan. Hanya untuk ikut kebaktian Benihin. Mungkin seperti Basra waktu awal, di mana orang bisa ngantri dari tengah pagi cuman buat duduk paling depan. Yang orang bilang ini kebaktian biasa, tapi sejarah mencatat hari itu sangat banyak orang yang ngantri dan ingin untuk dapat yang pertama, the firstborn. Dan hari itu karena sangat banyak dan fenomena itu terlalu dahsyat, sampai akhirnya ada wartawan yang ketemu sama Benihin. Dari tengah live, di tengah acaranya, wartawan itu nanya ke Pastor Benihin. Pastor Benihin, saya mau nanya. Pastor Benihin silahkan. Saya dengar, wartawan itu, saya nggak tahu ini benar atau salah, tapi saya dengar katanya ada rumor yang bilang orang-orang yang duduk di baris paling depan, 1-2 baris paling depan, itu katanya cuma buat orang-orang khusus ya. Itu katanya cuma buat orang-orang khusus kenalan Pastor Benihin. Karena setiap kali orang mau ngantri berhari-hari pun, kalau yang 2 kursi terdepan, 2 baris terdepan, itu akan selalu ditutupin. Dan cuma orang-orang yang ditunjuk Pastor Benihin yang boleh. Itu katanya cuma benar-benar orang yang tunjuk Pastor Benihin ya. Terus Pastor Benihin bilang, benar, itu cuma orang-orang yang tunjuk sama saya. Terus wartawan itu nanya di tengah live, berarti Pastor Benihin ini kayaknya nepotisme ya.
Ini berarti cuman pilih-pilih ya? Apa ini cuman karena orang yang ngasih donatur yang mahal? Atau ini karena apa? Karena pilihan Pastor Benny Hinn, karena kedekatan dengan pastor? Atau apa jadi dapat tempat khusus? Orang udah berhari-hari dan gak dapat tempat khusus. Dan Pastor Benny Hinn bilang, enggak. Pernah ada beberapa donatur yang ngasih saya uang pelayanan buat sangat banyak. Dan toh tetap saya gak izinin buat duduk paling depan. Terus wartawannya itu nanya ke Benny Hinn. Terus Pastor, gimana caranya biar duduk paling depan? Siapa sih orang yang boleh duduk di baris paling depan? Dan Pastor Benny Hinn bilang, saya cuman mengizinkan orang-orang yang saya tahu dan yang saya tunjuk khusus untuk yang duduk paling depan. Karena cuman orang-orang itu yang saya tunjuk khusus, yang saya tahu mereka adalah orang-orang yang punya roh, haus dan lapar akan Tuhan. Dan Benny Hinn bilang di tengah live-nya, karena orang-orang yang punya roh, haus dan lapar akan Tuhan akan kelihatan dari matanya. Karena mata jendela jiwa akan kelihatan dari matanya. Ada mata yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan Pastor Benny Hinn bilang, karena seberapa lapar jemaat pasukan Tuhan haus dan lapar akan Tuhan, itu sangat menentukan seberapa dahsyat kabut Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kebaktian. Saat ada orang-orang yang haus dan lapar, mereka bersatu dan menarik roh Allah dengan haus dan lapar. Di situ akan jadi seperti saut-sautan yang sangat dahsyat. Dan dengan kehausan dan dengan kelaparan itu, kita sedang menarik hadirat Tuhan yang sangat dahsyat. Dan Pastor Benny bilang, sorry banget, kalau peraturan itu diubah, saya lebih baik gak kebaktian. Waktu itu tanya kenapa? Karena haus dan lapar itu menentukan sangat besar dalam satu kebaktian. Hari ini saudara, saya ngomong gitu, jangan pelototin saya. Tetap kita punya roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, seberapa kita haus, seberapa kita lapar. Dan hari itu Paulus berkata juga, nah, buka hati, pintu hatimu selebar-lebarnya. Mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Sangat dan sangat banyak yang Tuhan mau curahkan. Tapi masalahnya tanpa sadar otak kita memilah dan memilih dan berkata, kita cuma mau ambil yang ini gak mau. Kita cuma mau ambil yang ini gak mau. Tapi kalau saya boleh bilang, mari cuma ingini apa yang Tuhan ingini. Saat Tuhan mau mencurahkan sangat dahsyat, mari sambar dengan sangat dahsyat. Seperti Miel menyambar. Mari sambar dengan sangat dahsyat. Sambar dengan sangat dahsyat. Saudara, kalau boleh, saya pingin buka di The Message-nya. Di sini katakan seperti ini. Di The Message-nya 2 Korintus 6, di The Message dikatakan seperti ini. Dear Corinthians, I can tell you how much I long for you to enter this wide, open, spacious life. Seberapa dahsyatnya hidup kita. Dan katakan, we didn't fence you in. Kita gak pernah ngandangin, kita gak pernah ngikat. The smallness you feel come from within you. Kekecilan itu, ikatan itu berasal dari kita sendiri. Your life aren't small. Hidup kita, destiny kita tidak pernah kecil. But you're living them in a small way. I speaking as plainly as I can with great affection. Open up your life openly and expansively. Saudara, kemarin waktu kita doa di Temanggung, waktu doa hamba Tuhan, ada banyak nabi Tuhan yang bilang seperti ini. Bahtera, kita ini seperti singa dan seperti raja wali yang sebenarnya sangat dahsyat. Kita punya cakar yang kuat, kita punya auman yang dahsyat, kita punya mata yang tajam, kita orang-orang yang dahsyat. Tapi kemarin di doa hamba Tuhan dibilang seperti ini. Tapi tanpa sadar, setan menaruh kerangkeng di sekeliling kita. Menaruh kerangkeng di sekeliling kita. Dan lebih parahnya lagi, tanpa sadar, kerangkeng itu mengikat kita, cakar kita. Yang seharusnya kuat lama-lama mulai melemah. Raja wali yang harusnya terbang sangat tinggi, lama-lama mulai gak bisa terbang lagi. Auman yang sangat kuat, lama-lama mulai hilang. Dan kemarin dibilang di doa hamba Tuhan, dibilang jelas, kita harus mengaum sangat kuat. Sampai ada cahaya ilahi
cahaya putih yang menghancurkan kerangkeng itu. Dan waktu saya dengar nubuatan dari hamba Tuhan, sejujurnya saya doa ke Tuhan, Tuhan memang benar. Tanpa sadar sangat banyak ikatan-ikatan yang kita sendiri pun gak sadar. Kemarin waktu retret di sini, waktu saya ngisi, sebelum saya ngisi, kita di Mikafot, saya sama AL, sama Patrick, sama Joshua, sama Stephen, kita konseling pranikah. Kita ngobrol, ada AL sama ada Patrick, kita ngobrol, diceritain lah sama Joshua, bla 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 bla, sharing hidup kita. Dan satu kali saya perhatiin, tiba-tiba ada satu yang cerita, dan pas dia cerita, nadanya udah aneh, tapi cerita biasa, saya pikir biasa. Terus tiba-tiba Joshua ngomong, kamu sadar gak sih, waktu kamu ngomong itu, satu kejadian, waktu kamu ngomong itu, dan seseorang, waktu kamu ngomong itu, mulut kamu tuh bergetar. Dan terus Joshua bilang, tanpa sadar, itu udah jadi trauma dalam hidupmu. Lawatan boleh dahsyat, pelayanan boleh dahsyat, kita boleh diurapi, tapi kadang ada trauma itu masuk ke di hati. Dan Mami kemarin bilang, kalau kita ngelepasin itu, satu titik, itu akan menghancurkan kita dan jadi bom waktu dalam hidup kita. Saudara, sejujurnya siapapun kita, siapapun sehebat apapun, kita punya trauma. Kalau saya boleh bilang, saya punya sangat banyak trauma dalam hidup saya. Tapi Tuhan berkata, nak, hancurkan. Hancurkan. Saya punya sangat banyak trauma. Saudara, salah satu trauma dalam hidup saya, kalau saya boleh bilang, salah satu trauma yang lekat ke dalam dasar hidup saya, itu trauma masalah pendidikan, saudara. Sejujurnya, saya nggak bisa bohong, itu trauma. Salah satu trauma terbesar dalam hidup saya. Saudara, saya waktu SMP saya SMP nggak naik kelas 3 kali. Saya SMA dikeluarin sekolah 3 kali, itu trauma. Adik saya itu, AL, itu di atas saya 2 tingkatan. Saya di atas adik saya 2 tingkatan. Tapi makin lama turun 1 tingkat. Saya pikir 1 tingkat masih gak masalah. Adik saya itu kacau banget menurut saya. Waktu TK pernah 1 kali nangis di depan kelas. Nangis depan kelas gak mau masuk kelas. Nangis. Gurunya bingung, semua bingung. Akhirnya papa saya datang. Papa sama mama saya datang, terus nanya ke AL, El kamu tuh kenapa nangis? Terus adik saya bilang dengan nangisnya, Pak, pelajarannya terlalu gampang. Nggak mau. Dan akhirnya diloncat, saudara. Saya pernah mengikuti taktik adik saya nangis depan kelas. Ditanyain sama engkong, Bev kamu kenapa nangis kong? Pelajarannya terlalu susah. Terus kong nanya, kamu mau turun kelas? Nggak juga kong. Saudara, itu trauma. Saya pernah di atas, saya nggak naik, saya turun. Saya pernah sekelas sama adik saya, itu nggak enak banget. Walaupun sejujurnya 1 titik enak karena setiap kali ujian saya bisa ngelihat ke samping. Tapi itu nggak enak banget. Dan di akhir saya di bawah adik saya. Itu tambah nggak enak. Setiap kali, saya ingat banget setiap kali kita saudara-saudara kumpul akhir tahun. Setiap kali kita kumpul kita kan liburan bareng. Dan pas liburan bareng biasanya emak bakal kumpulin semua. Ada Stephen, ada Joshua, ada saya, ada Lala, ada AL. Dan waktu semua dikumpulin, emak bakal pegang uang. Dan emak bakal pegang uang, dan emak bakal bilangin curhat sedikit saudara. Dan emak bakal pegang uang, dan emak bakal kasih uang ke cucu-cucunya. Tapi yang pertama emak akan bilang, siapa yang juara 1? Wah, nanti ada yang angkat tangan juara 1, dikasih uang. Siapa yang juara 2? Dikasih uang. Siapa yang ranking? Dikasih uang. Saya tahu detik itu setiap tahun. Saya akan duduk di pojokan, saya akan menyendiri, saya akan menghadap ke Tuhan. Saudara, makanya sedikit tips kalau nanti saudara punya banyak cucu, tolong jangan ini saudara, sakit rasanya. Sakit saudara, setiap tahun saudara sejujurnya, setiap tahun saya harus mengalami itu. Sampai di akhirnya siapa yang naik kelas aja nih. Dan terakhir karena saya nggak naik kelas terus, emak saya bakal bilang, oh nggak apa-apa Bev ini buat kamu aja. Itu sakit, walaupun mungkin tujuannya bagus untuk memacu, tapi sakit saudara. Dan tahun pertama saya lalui, saya masih bisa ketawa-ketawa, hahe. Tahun kedua, tahun ketiga, itu rasanya saudara. Ngeri, gak ada sedapnya. Ngeri banget. Saudara, saya mau teriak, saya gak tahu. Saudara, dan saudara bisa bayangin, jujur ya, saudara boleh lihatlah semua saudara saya. Joshua, Stephen, semuanya lulusan luar negeri. Saya boro-boro lulusan luar negeri saudara. Bisa lulus aja puji Tuhan. Adik saya AL S2 di London sama Stephen.
Satu hari, waktu saya lagi berjuang di tengah kuliah saya, adik saya bilang sama Steven, tiba-tiba telepon saya, mereka kan ada sama-sama di London, telepon saya dengan ada semangat. Bev, ini ada kuliah bagus di Inggris, kamu masuk kuliah sini. Saya bilang ke Steven, sama LL, kamu tahu kan aku gak bisa bahasa Inggris. Aku kalau khotbah bahasa Inggris, bakal nangis. Sayanya nangis karena mereka gak ngerti, jemaat juga nangis karena jemaat juga gak ngerti. Kayak gitu gak bisa, dosen juga gak ngerti, saya gak ngerti. Terus El sama Steven bilang, gak apa-apa Bev, ini bahasa Inggris ngerti-ngerti dikit, kamu bisa kok, pasti bisa. Saya udah mulai semangat. Terus saya nanya, tapi mahal dok. Terus AL sama Steven bilang, nah justru ini Bev, ini ada beasiswa full. Wah oke lah, aku daftar. Gimana cara daftarnya? Dikasih tahu link daftarnya. Pas saya mau daftar saya tanya, ini jurusan apa? AL bilang sama Steven bilang, Bev ini jurusan yang kamu pasti bisa. Jurusan message pijet saudara. Dan gak jadilah. Saudara, saya itu gak pinter. Saudara, AL, semua saudara saya pinter. Saya jujur, saat titik itu menjadi tekanan. Dan tahun kedua, itu mungkin saya bisa hadapin. Tapi waktu tiap tahun dihadapin seperti itu. Sekuat apapun saudara, itu jadi trauma dalam hidup saya. Saya jujur, itu jadi trauma dalam hidup saya. Setiap kali saya mau menghadapi masalah pendidikan, saya udah menyerah. Aku berserah. Menyerah, gak kuat. Adik saya sama Lala itu dulu satu kelas. Wah mereka pintar banget. Saya pernah lihat adik saya itu dapat 9 nangis saudara. Saya bingung. Dapat 9 nangis. Dan saya tanya, El kamu kenapa nangis? El bilang, karena aku gak dapat 100. Karena Lala dapat 100. Saya antara mau gimana? Saya dapat 5 juga saya gak nangis. Saya pusing. Dan itu yang saya alami adik saya sama Lala itu antara juara 1, juara 2. Juara 1, juara 2. Wah mereka balap-balapan. Sampai engkong tuh bilang ke saya gini, Bev, kamu itu, engkong tuh mohon banget. Sampai engkong begging, engkong mohon. Jarang banget. Betapa saya sangat bersyukur saudara. Seorang yang diurapi seperti Pak Yusak sampai mohon ke saya. Sampai mohon. Saudara saya sangat tahu lah. Saya nggak tahu lah kalau masalah yang dikasih, disayangi, saya nggak tahu cucu siapa. Tapi saya sangat tahu, saya sangat yakin dan kepedean. Saya itu satu-satunya cucu yang ada di pikiran Pak Yusak. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu. Saudara saya ada di pikiran Pak Yusak. Karena saya paling nyusahin mungkin ya. Dan sampai engkau mohon gini Bev, engkau cuma mohon satu hal. Kamu tuh mau ranking berapapun gak apa-apa. Engkau terakhir juga engkau gak peduli kok. Yang penting naik kelas aja. Dan saudara bahkan naik kelas aja saya gak bisa. Itu trauma saudara, kalau saya mau jujur ya, itu trauma. Dan kadang saya dimarahin, diapain, saya juga mau bilang dalam hati, saya mau teriak bilang, aku juga mau naik kelas. Tapi gak bisa saudara. Itu curhat colongan. Tapi gak bisa. Dan akhirnya trauma itu ngelekat di hati saya. Trauma. Saat itu saya mulai kuliah. Dan tanpa sadar, saudara tanpa sadar ya. Saya mulai kuliah, saya mulai pelayanan. Mulai diurapi, berdiri KKR. Dan saya pikir waktu Tuhan ngurapi saya, waktu saya berdiri, saya altar call, jiwa-jiwa dilawat Tuhan. Saya pikir tanpa sadar semuanya disembuhkan. Tapi satu titik, Tuhan harus berterus terang sama saya. Dan berkata, Bev, sekalipun kamu diangkat di tengah lawatan sebesar apapun, kalau kamu gak mau menghadapi trauma itu, satu titik itu akan menghancurkan hidupmu. Dan saudara, dia boleh bawa lawatan di tengah kuliah, saya masuk kuliah manajemen. Karena katanya manajemen itu jurusan paling gampang. Walaupun saya mau bilang saya jujur itu menipu saudara, itu gak gampang sama sekali. Saya dibilangin, Bev itu manajemen itu kamu tutup mata lulus, saya tutup mata buka mata gak bisa saudara, gak bisa. Susah, tetap menurut saya susah. Dan saya ngambil manajemen, dan satu titik waktu saya ngambil manajemen ada satu jurusan namanya akuntansi. Wah itu apalagi saudara. Saya akuntansi gak bisa saudara. Dan saya bilang kok, makanya hari ini saya jadi hamba Tuhan. Kamu mau hitung-hitungan sama Tuhan, sampai kapanpun lulusan akuntansi, doktor, profesor, jurusan manapun, sok hitung-hitungan sama Tuhan. Pasti kalah dan gak bisa kok. Kita gak bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Makanya saya gak mau jurusan akuntansi. Kita gak bisa jurusan. Saya setiap kali akuntansi saya gak ngerti. Ini beli semua dicatat. Gak bisa. Saya gak bisa. Dan satu titik saya gak lulus. Saya gak lulus.
Saya bingung banget, saya kesel banget. Tuhan aja mengampuni, ini kuliah nggak mengampuni. Saya harus ngulang. Saat itu saya ngambil cuti. Saya ngambil cuti kuliah. Saya bilang udahlah capek kuliah, mau cuti aja. Pelayanan aja. Pelayanan udah cuti 6 bulan. Tiba-tiba engkong bilang, Bev kamu harus kuliah. Selesaiin. Ya udahlah karena engkong yang suruh kuliah lagi. Pas waktu itu, saudara pas kita kuliah, kita itu kalau angkatannya udah ketinggalan banyak, kita akan sama angkatan yang baru. Anak-anak baru lah. Pas saya sama anak baru, saya ngambil kuliah akuntansi yang sama. Karena nggak lulus, itu harus lulus. Akhirnya saya ngambil akuntansi remedial, ngambil akuntansi itu ngulang lagi, buang waktu banget. Habis saya ngambil itu, di tengah pelajaran tiba-tiba dosennya bilang ke saya, bilang ke semua satu kelas, bilang gini, hari ini kita ujian terakhir buat mata pelajaran ini adalah kerja kelompok. Saudara, waktu saya dibilangin kerja kelompok, itu saya itu merasakan seperti drama anak bungsu dan anak sulung, saudara. Seperti anak bungsu yang punya uang banyak, pas ada uang semua mau dekat sama saya, tapi pas uangnya habis semua pura-pura gak kenal saya. Saudara, di kelas itu saya kenal sejujurnya beberapa teman saya. Tapi pas dibilangin kerja kelompok, itu saya seperti itu, seperti orang kusta, saudara. Saya ngajakin teman saya, bro sekelompok sama saya yuk. Bro sekelompok sama saya, sampai memelas, bro sekelompok sama saya. Saudara jujur ya, itu penderitaan orang tertindas. Saya kayak gitu, nggak ada yang mau sekelompok sama saya. Semua bilangnya, sorry udah ada kelompok. Walaupun menurut saya mereka bohong, tapi nggak apa-apa. Saya nggak mau, akhirnya saya datang ke Tuhan, saya doa, gimana ini caranya. Masa nggak lulus lagi, ngulang lagi. Akhirnya saya ke depan, lihat ke buku nilai. Saya lihat mana sih anak yang paling pintar. Oh ini ternyata ada anak yang paling pintar. Pas saya lihat, nilainya bagus banget. 100, udah siap banget. Pas saya lihat anaknya yang mana sih? Ternyata anak baru angkatan pertama. Udah gitu anaknya kacamata, kurus. Wah ini kelihatan cocok ini sebagai orang pintar ini. Ciri-ciri, saudara walaupun muka saya kelihatan seperti orang pintar, saya tuh kurang pintar saudara sejujurnya. Tapi ada beberapa orang yang memang orangnya itu pintar, ciri-ciri udah kelihatan cocok. Saya datengin orang itu, saya datengin anak itu, saya bilang gini, sekelompok sama saya yuk. Terus anak itu bilang, aduh kok sorry. Udah ada teman kelompok. Terus, saudara, tapi karena kita diajarin, di Bahtera itu kita punya otoritas ilahi. Kita diajarin. Dan saya bilang mari kita praktekkan semuanya itu benar. Apa yang kuasa perkataan itu benar. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya pegang pundaknya. Sak. Saya plototin dengan mata ilahi. Saya perkatakan ke anak itu, anak baru itu. Saya lihat, saya plototin, saya pegang pundaknya. Saya tunjuk dan saya bilang, kamu harus kelompok sama saya. Saudara, dan ternyata memang kuasa perkataan itu dahsyat saudara. Anak itu akhirnya bilang, oh ya kok saya batalin yang sebelumnya, saya sekelompok sama kok. Puji Tuhan, memang Tuhan itu baik saudara. Saya sekelompok sama dia, saya mulai kelompok, kita ngerjain. Setiap kali ada tugas kelompok, saya tanya ke dia, bro, aku harus ngerjain apa? Aku tuh mau bantu, cuman aku nggak ngerti apapun. Terus dia bilang, udah kok cuma cukup nulis nama aja kok biar aku yang kerjain sisanya. Saya lihat dia itu memang seperti Tuhan Yesus. Malaikat tak bersayap. Wah Pak Pari. Dan emang itu kayak kita lah sama Tuhan ya saudara ya. Kita cuma nulis nama Tuhan yang kerjain. Wah dan waktu saya seperti itu saya bilang dia itu memang sahabat yang baik. Sahabat saya yang sejati lah. Dia baik setelah Tuhan Yesus. Setelah saya nulis nama saya pulang. Dikerjain. Habis itu terakhir sebelum ini dikumpulin semuanya. Dan tiba-tiba kagetnya pas dikumpulin dosennya bilang satu kelas ini cuma satu kelompok yang dapat 100. Wah dan diumumin nama saya Bevis dapat 100. Saudara seumur hidup saya ya saudara ya. Dari saya SD sampai saya kuliah saya gak pernah dapat 100. Baru kali itu saya dapat 100. Saya langsung ambil kertasnya saya tunjukin ke teman-teman saya nolak saya. Seperti dibilang, kita ikut Tuhan tuh mempermalukan orang-orang yang pintar. Untuk mempermalukan mereka. Saya tunjukin saudara, saya tunjukin. Saya dapat nilai 100, saya bilang Tuhan itu memang baik saudara. Kita mau pelayanan, kita mau apa, Tuhan menolong kita. Dan waktu saya dapat 100, saya udah bersyukur. Saya bilang kali ini emang karena anugerah Tuhan. Setelah itu tiba-tiba dosa saya bilang, karena ini dapat 100, saya minta yang berdua ini presentasi. Saudara,
Saya maju ke depan. Saya bilang ke sahabat saya yang sejati ini, saya bilang, bro, saya tuh kan gak ngerti apa-apa. Saya cuman modal nulis nama doang. Silahkan presentasi. Lakukan, saya dukung doa. Saudara, terus teman saya ini yang baik hati ini, dia pegang kertas. Pas dia mau presentasi, 5-10 menit, keringet saudara, keringet dingin. Saya lihat ke samping, saya mau nanya apakah ini ada peperangan rohani di tempat ini. Apakah saya harus berdoa dan mensupport di alam roh. Saya tanya, kenapa, ada apa sahabatku? Terus dia bilang, kok aku tuh malu kalau ngomong di depan. Aku tuh malu kalau ngomong depan banyak orang. Terus saya bilang, saya tuh bisa lah kalau ngomong sedikit-dikit depan banyak orang. Cuman saya nggak ngerti bahannya. Terus saya bilang ke guru saya, Bu, saya rapat dulu, rapat kelompok. Saya rapat kelompok, saya minta diceritain apa sih poin-poinnya. Kayak gini. Oh ya udah. Setelah 5 menit, 10 menit dikasih tahu, saya ke depan, saya presentasi pegang, pakai tulis gini caranya, semua gini caranya. Bener enggaknya nggak tahu, yang penting pede saudara. Saudara, yang penting kita pede dulu nomor 1. Baik masalah bener atau salah saya jujur kurang ngerti, yang penting pede. Dan akhirnya saya tahu itu benar karena saya dapat nilai A. Walaupun nggak tahu ternyata benar. Saya dapat nilai A, saya puji Tuhan banget selama kuliah saya nggak pernah dapat nilai A. Memang Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu sangat baik. Dan setelah itu nggak berapa lama setelah semuanya, itu saya masuk yang seterusnya, kita berpecah sama sahabat saya, ngambil jurusan dan sebagainya. Terus tiba-tiba 2 minggu kemudian saya di SMS, di WhatsApp. Di WhatsApp dibilang gini, kok bisa ketemu nggak? Saya datang, saya nanya, terus tiba-tiba sahabat saya bilang gini, Bev, kok saya ini diminta sama Unpar, karena waktu saya kuliah di Unpar, Parayangan. Saya itu diminta sama Unpar buat ikut pertandingan ekonomi. Pertandingan ekonomi di UGM di Jogja. Waduh, saudara, saya tuh bagaikan bertemu dengan Tuhan. Saudara, saya seumur hidup ya saudara ya. Saya sekolah dimanapun, saya pindah-pindah sekolah tuh ada 6 kali. Dari SD sampai kuliah. Saudara, saya pindah-pindah sekolah, nggak pernah tuh ada satu sekolah pun yang nawarin saya dan bilang, Bev, mau wakilin sekolah ini enggak? Baru kali ini saya diminta untuk wakilin kampus. Saya langsung bilang, oke, aku mau. Tapi saya bilang ke sahabat saya, tapi kan aku nggak bisa, kalau ngerti aja enggak. Tapi kalau presentasi bisa lah. Tapi kalau ngerjain nggak bisa, jadi kamu yang kerjain ya. Iya kok, nggak apa-apa. Oh iya, benar. Kita pergi ke Jogja. Pertandingan, ada UI, ada ITB, ada kampus-kampus bagus lah. Semua pertandingan, presentasi, itu ujiannya tuh tentang bagaimana menghadapi ekonomi kemiskinan di Indonesia. Semua presentasinya bagus. Pas bagian kelompok kita, waktu itu yang ngujinya ada Gubernur Pak Ganjar Pranowo, ada orang-orang terkenal. Mereka nguji, pas udah semuanya, sahabat saya bilang ke saya, kok yang presentasi ya? Karena kan aku udah ngerjain semuanya, emang tugas aku presentasi. Oh ya nggak masalah. Aku pegang kertasnya, ada PowerPoint-nya, mau presentasi. Pas udah mau presentasi, dilihat, saudara saya nggak ngerti ya. Ini mungkin karena Tuhan atau apa kekonyolan saya atau apa saya nggak tahu. Tapi waktu saya mau presentasi, itu tiba-tiba saya blank saudara. Itu saya blank, depan pengujinya, depan jurinya saya blank. Dan saya lupa semuanya. Saya lupa bahan presentasi udah di belakang, saya lupa. Akhirnya singkat cerita daripada buang waktu, saya juga nggak ngerti apa karena saya lupa. Saya tutup kertasnya, saya kesaksian hidup saya. Saya bilang, saya pernah hidup di bawah garis kemiskinan. Papa saya pernah di penjara 10 tahun, mama saya meninggal. Saya tahu hidup di bawah, saya tahu bangsa ini mengalami kemiskinan. Dan saya bilang, menyangkul aku malu, menyangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Dan saya bilang, satu-satunya kunci untuk bangsa ini bisa menghadapi setiap masalah hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Selesai saya bilang gitu. Saya bilang tentang hidup saya. Dan saya kesaksian hidup saya bilang, hidup saya pernah hancur seperti bangsa ini. Dan bagaimana Tuhan angkat. Apapun kuncinya cuma lewat Tuhan. Kita bangsa beragama dan sebagainya lah. Saudara, pas saya kesaksian, itu saya lihat jurinya sampai nangis saudara. Jurinya sampai nangis pakai tisu. Itu sejujurnya karena waktunya habis. Kalau waktunya nggak habis, saya altar call habis itu. Cuman karena waktunya habis, jadi saya nggak altar call. Saya kesaksian hidup saya waktunya habis. Habis itu udah saya kesaksian hidup saya. Dan itu puji Tuhan banget, walaupun nggak ada satu bahan pun yang saya bahas.
Wah, tapi itu puji Tuhan banget. Saya bersyukur sama Tuhan. Semua bilang ke saya kok, ini kita kemungkinan menang kok, bagus banget. Enggak sampai orang UGM bilang kok sepanjang kita pertandingan dari tiap tahun. Enggak pernah ada juri yang nangis loh kok. Baru kali ini kok tuh bisa emosionalnya wah dan sebagainya lah. Saudara saya juga nggak ngerti. Saya ini, terus setelah itu saya diumumin sampai yang lain beberapa bilang ke saya beberapa kampus. Kok tolong kok jadi pembicara, ajarin saya gimana caranya public speaking. Oh itu nggak masalah. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan itu satu titik pas diumumin juaranya saudara. Pas diumumin juaranya, semua udah bilang wah ini kok pasti juara satu, pasti juara satu. Pas diumumin juara 3, bukan. Saya tahu memang pasti bukan. Juara 2, bukan. Juara 1, bukan juga saudara. Ternyata saya bukan juara 1. Saya pikir ya udahlah Tuhan buat saya bisa ujian, buat pertandingan aja itu udah anugerah. Tiba-tiba saya diumumin juara best speaker saudara. Oh speaker kayak gini loh saudara, hati-hati best speaker saudara. Tiba saya diumumin best speaker, saya terima berapa juta hadiah dan sebagainya. Waktu saya terima itu Tuhan tuh bilang gini, Bev kamu telah menghadapi trauma kamu dalam hal pendidikan. Saudara kita punya trauma masing-masing. Dan kadang trauma itu yang lebih parahnya, kadang kita sendiri gak sadar dengan trauma dalam hidup kita. Dan tanpa sadar, kenapa harus saya sampaikan? Karena kemarin di doa hati diliatin, kita itu seperti singa-singa Yehuda yang dikerangkengin. Dan saya mau bilang satu-satunya cara, kita harus hancurkan trauma itu. We break every chain, break every chain, break every chain. Kita harus hancurkan itu. Dan mau gak mau, kita harus hadapi itu. Kita boleh dipakai satu hari, ada satu hamba Tuhan bernama William Seymour. Hamba Tuhan yang dahsyat banget, kalau pernah ada salah satu fotonya di situ orang kulit hitam yang ngebuat lawatan di Azusa Street. Di tengah KKR dahsyat, api muncul, pemadam kebakaran datang, pikir wah ini tempat ini kebakaran. Tapi ternyata tempat ini gak kebakaran. Tempat ini orang-orang datang justru mereka dilawat oleh api Roh Kudus. Dahsyat banget. Dan saya percaya di zaman kita jauh lebih besar yang akan kita alami. Karena memang bahkan William Seymour pun sendiri yang ngomong bernubuat akan ada yang lebih dahsyat lagi. Di mana Bani Kebar kembali ke hadapan Tuhan. Dan saudara kita akan mengalami puncak lawatan yang sangat dahsyat. Tapi kalau saya mau bilang, satu kali William Seymour itu karena dia orang kulit hitam di 1800 di Amerika, tahun 1800. Dia di tengah perbudakan, semua masih rasis, dia hidup di bawah garis kemiskinan. Dan masalahnya trauma akan uangnya itu nggak pernah mau dihadapi oleh satu hamba Tuhan besar yang bernama William Seymour. Dia dipakai Tuhan dahsyat, dia berpikir semuanya udah beres dan semua hidupku udah baik-baik saja. Tapi satu titik di tengah lawatannya ada satu plakat yang tertulis yang sampai hari ini kalau kita datang ke Amerika ke jalan Azusa Street ada satu plakat gede. Bahkan kita pernah datang ke sana buat doa. Satu plakat itu ditulis, Tuhan bisa memberikan roh. Tapi Tuhan tidak bisa memberikan berkat. Kenapa saudara? Karena hari itu semua datang ke kebaktian. Tengah pagi, tengah malam semua datang untuk nyembah Tuhan. Gak ada orang yang mau kerja, gak ada orang yang mau bisnis. Semua datang ke hadapan Tuhan. Dan satu titik, setan sebagai raksasa, dia mukul di trauma ketakutan terbesarnya, masalah kemiskinan dan masalah uang yang William Seymour gak pernah mau hadapin. Dia selalu berpikir dan tutup telinganya dan berkata itu semua baik-baik saja. Tapi setan hancurkan lawatan Azusa Street yang sangat dahsyat dengan satu ketakutan. Ketakutan masalah uang. Dan sampai hari ini ada satu plakat yang tertulis sangat besar. Berkata Tuhan bisa memberikan roh. Tuhan bisa memberikan roh, tapi Tuhan gak bisa memberikan berkat. Ada satu pembawa lawatan yang terbesar, yang menurut sejarah ini terbesar, yang bernama Evan Robert. Membawa Wales di tengah kemudaannya, masih umur 20-an, dia udah melawat satu bangsa. Tapi kebaktian tengah malam, tengah pagi, satu titik. Dia sakit, jatuh. Dan dokter memvonis dia, dokter bilang ke Evan Robert, Evan kalau kamu pelayanan lagi itu masih paling umur 25-28 mentok. Di umur 28 tahun dia bawa lawatan satu bangsa sampai pertandingan sepak bola. Mungkin hari ini kayak Persib, Persija semuanya dihentikan. Karena gak ada orang yang mau nonton pertandingan sepak bola. Semua mau datang cuma buat ikut kebaktian. Dan satu titik, karena kebaktian sangat dahsyat, hadirat Tuhan sangat kuat. Semua orang kebaktian, Evan Robert badannya gak kuat.
kita tetap hidup dalam daging. Dia jatuh, pak, di umur 28. Karena tengah malam tidur cuma sejam, 2 jam, bangkit lawatan. Jatuh, dokter vonis dia dan dokter bilang, Evan Robert, kalau kamu 1 kali lagi khotbah, kamu bakal mati. Saudara, ketakutan terbesar Evan Robert, masalahnya dia takut mati. Karena dia punya papa, kecelakaan waktu lagi tambang dan mati. Dan ketakutan terbesar itu masuk waktu dia masih kecil dipukul sama setan. Masuk ke dalam hatinya. Dan Evan Robert gak pernah mau hadapi ketakutan terbesarnya itu lagi. Dan saudara tahu mau paling konyol apa? Dia menghentikan lawatan di umur 28 tahun. Tapi saudara tahu dia mati umur berapa? Yang dokter bilang dia bakal mati. Dia mati di umur 78 tahun. Dan yang lebih konyolnya lagi, di akhir hidupnya kalau hari ini kita ke Wales, kita bisa lihat satu kuburan dari bekas pembawa lawatan yang bernama Evan Robert. Dan yang konyolnya, dia bilang ke anak cucunya, nanti kalau saya mati, tulis di plakat kuburan saya, di batu nisan saya. Anaknya nanya, tulis apa-apa? Dia tulis, what for I live, buat apa aku hidup. Dan Evan Robert ngomong di akhir hidupnya, buat apa aku hidup? Karena aku telah melewatkan kereta Kairos, lawatan Tuhan di zamanku. Saudara, saya cuma mau ngomong, saya sangat percaya dan saya sangat yakin lawatan itu pasti terjadi. Baik ada saudara maupun gak ada saudara. Tapi masalahnya kalau kita gak pernah mau jujur dan hadapi trauma Goliat kita. Satu titik kita bisa dibawa lawatan seperti Evan Robert. Wow, satu bangsa Indonesia ini dilawat. Tapi toh kalau raksasa itu gak mau kita hadapin, ketakutan itu gak mau kita hadapin. Satu titik kita akan dibungkam dan dihancurkan. Seperti Simpson, bahkan satu titik yang konyol di akhir hidupnya firman Tuhan menulis, yang dia bunuh itu jauh lebih banyak daripada sewaktu dia awal pertama kali hidup dan ikut Tuhan. Arti kata nama Delila adalah greatest, the greatest pleasure atau greatest fear. Ketakutan terbesar kita, trauma kita atau keinginan terbesar kita. Dan hari ini kalau kita gak pernah mau jujur sama Tuhan, satu titik itu bisa menghancurkan setiap kita. Saudara, kalau saya boleh jujur, keinginan terbesar saya, saudara, saya pelayanan. Kalau saya jujur, saya mulai pelayanan bukan karena saya cinta Tuhan. Saya mulai pelayanan, masuk pelayanan cuma karena satu alasan. Karena saya mau nyenengin engkong saya, simple. Saudara, saya itu sepanjang hidup saya ngecewain engkong saya, bikin engkong saya pikiran terus. Sampai saya aja pusing. Saya juga bilang, kong pikiran, aku juga pikiran. Pikiran sama-sama pikiran terus. Bevis ini kenapa ya gak lulus-lulus? Kong, aku juga gak ngerti kenapa ya aku gak lulus-lulus ya. Pikiran terus, saudara. Tapi saudara, sekacau-kacaunya saya anak yang jahat, anak yang nakal, bodoh. Tapi setidaknya saya bilang, saya itu kayak anjing yang ngerti artinya terima kasih kepada orang-orang yang punya utang budi sama saya. Waktu papa saya meninggal, papa saya di penjara. Engkong saya, cuman engkong saya yang mau pungut saya dan masukin saya ke keluarga Pak Yusak. Dan hari itu sampai kapanpun saya bilang saya punya utang budi kok sama engkong. Saya berusaha nyenengin engkong saya gak tahu gimana caranya. Saya berusaha belajar, saya gak bisa. Saya ngelakuin apa saya gak bisa. Dan waktu itu saya lihat engkong saya senang waktu lihat Joshua sama Stephen pelayanan di mimbar. Bangga banget. Saya lihat matanya engkong, saya lihat engkong waktu cerita, bangga banget. Di mana-mana diceritain bangga. Saya tuh punya cucu, wah namanya Stephen, namanya Joshua, nama saya gak pernah disebut saudara. Nah saya punya cucu, bangga banget. Nama saya disebutnya kalau diminta tolong doain cucu saya Bevis, dah itu doang. Nah yang lain gak pernah disebut. Nah yang lain bangga banget. Dan jujur ya saudara, jujur. Dalam hati saya set hati saya dan saya bilang, saya punya satu cita-cita sepanjang saya hidup. Saya pengen nyenengin engkong saya. Dan saya lihat engkong saya senang waktu cucu-cucunya mulai pelayanan. Dan satu titik saya marah sama Tuhan. Kenapa saudara saya marah sama Tuhan? Saya marah, saya kecewa, saya bilang gini, Tuhan, kenapa engkau harus angkat aku di tengah pelayanan yang hebat ini waktu engkong saya udah pulang? Kenapa engkau angkat aku dari KKR, lawatan ke lawatan menangin jiwa, cuman waktu engkong saya udah pulang? Kenapa waktu engkong saya belum pulang, engkau gak biarin aku sekali aja minimal bikin lawatan yang sangat dahsyat supaya saya lihat muka engkong saya bangga. Dan saya sempat marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan engkau gak adil.
Kau gak adil. Aku cuma butuh 1 kali minimal. Bilang kong saya bangga sama Bevis. Simple. Tapi konyolnya saya mulai pelayanan banyak. Mulai ada pelayanan dahsyat. Justru waktu kong saya meninggal. Dan 1 titik itu greatest pleasure saya. Yang saya gak pernah mau hadapin. Dan 1 titik tiba-tiba 1 malam. Pernah banyak yang nanya ke saya. Bev, kapan kamu ketemu sama engkong? Kamu pernah ketemu sama engkong enggak? Saya bilang, saya jujur, saya pernah 1 kali. Setelah engkong saya meninggal ketemu sama engkong. Waktu saya lagi tidur di hotel di mana atau di mana. Di tengah lawatan, saya habis KKR, saya ingat banget habis KKR, saya habis altar call, jiwa-jiwa dilawat Tuhan. Saya ketemu engkong saya 1 kali. Di tengah mimpi, saya lihat engkong saya, muka engkong saya datang ke saya. Saya udah mau lari, saya udah teriak, Kong. Engkong tahu enggak, Bevis sekarang udah kayak gimana? Bevis sekarang udah berdiri di lawatan, Bevis sudah menangin jiwa, Bevis sudah kayak engkong, lanjutin Kong loh, Kong. Kong tahu enggak betapa banyak pelayanan yang minta Bevis? Kong tahu enggak? Kau Bevis sudah khotbah kayak engkong loh. Di tempatnya engkong dulu kok khotbah di mana? Bevis khotbah di mana? Engkong khotbah di Windu, Bevis khotbah di Windu. Saya mau ceritakan semua dahsyatnya yang Tuhan buat dalam hidup saya. Saudara, pas engkong saya ngedeket, engkong saya tunjuk saya. Gak sempat ngomong apapun. Kok saya tunjuk saya. Dan engkong saya bilang, Bev, kamu sombong. Dan saudara, hari itu terus engkong saya bilang, layani Tuhan, bukan engkong. Dan saudara, hari itu saya mau bilang saudara, kalau kita gak pernah berani menghadapi di hati kita yang terdalam, baik greatest pleasure atau maupun ketakutan terbesar. 1 titik, kita mau dibawa Tuhan sangat dahsyat. Karena waktunya memang harusnya kita sudah dibawa Tuhan sangat dahsyat. Dan masa keilahian seharusnya sudah datang dengan waktu yang sangat mepet ini. Tapi kalau hati kita gak siap, kita tuh seperti bejana yang ada banyak keretakan di hati kita. Yang Tuhan sebagai tukang periuknya harus angkat bejana itu lagi dan hancurkan itu lagi. Supaya sempurna tidak ada keretakan. Karena saat keretakan itu ada seperti Evan Robert, seperti William Seymour, seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan bisa bawa lawatan sangat dahsyat. Tapi toh kalau hatinya gak pernah mau diberesin, 1 titik itu hancur semuanya. Dan hari ini masalahnya kalau yang lain hancur, masih ada generasi selanjutnya. Masalahnya kita generasi terakhir. Dan saya mau pastikan dalam nama Tuhan Yesus, kita gak akan pernah menutup dengan kehancuran. Kita akan menutup dengan kekuatan. Tidak pernah akan ada pernah kata ikabot di tengah-tengah Batra. Tidak akan pernah kita tutup Batra dengan kata ikabot. Karena kabot terbesar harus ada di zaman kita. Saudara, 1 hari saya karena nanti juga ada ngiring tabut dan sebagainya. Saudara, kita di Windu baru dapat tabut. Kita itu di Windu satu-satunya tempat yang di Bata yang gak ada tabut. Dan kita baru dapat berkat, dapat tabut. Dan waktu kita dapat tabut ini, saya itu doa sama Tuhan. Tuhan, apa sebenarnya yang Engkau mau? Apa sebenarnya yang Engkau mau buat saya, buat Bata, buat semuanya. Dan sejujurnya waktu saya doa, saya cuma dilihatin 1 penglihatan. Saya lihat satu tulisan belakang gini, saya lihat 1 tulisan dan tulisan itu tulis gini. House of Sacrifice, rumah persembahan. Dan saudara, tabut Tuhan itu pernah punya 3 rumah sepanjang sejarah. 1 kemah Musa, Tabernacle of Moses. Kemah Musa, di mana Musa akan berjalan di padang gurun. Dan disitulah yang ilahi Tuhan curahkan. Ada tiang awan dan tiang api, pillar of fire. Tiang yang sangat dahsyat, ada mana, ada semua mujizat yang ilahi. Dan di zaman Musa semua yang ilahi terjadi. Tapi habis Musa selesai, yang parahnya tabut Tuhan ditinggalkan di Gunung Gibeon. Tabut perjanjian antara Tuhan dengan umatnya ditinggalkan di Gunung Gibeon. 1 titik. Tiba-tiba ada 1 orang yang ngerti hati Tuhan yang bernama Daud. Daud mulai membangun rumah Tuhan lagi. Daud ambil tabut itu lagi. Setiap 6 langkah dia korbanin. Sebelumnya pernah dia mengalami trauma karena Usa meninggal. Karena Usa disambar Tuhan. Tapi Daud menari dengan sekuat tenaga. Saudara, itu makanya kadang ya haus dan lapar doang itu gak cukup. Daud haus dan lapar menari di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia gak tahu protokoler Tuhan. Dia gak tahu hukum Tuhan. Dia gak tahu keinginan hati Tuhan. Dia boleh nari sekuat tenaga. Kita boleh nari sekuat tenaga. Kita boleh nari sampai kayak orang telanjang sekuat tenaga.
semua dikalahin. Tapi kalau kita toh nggak tahu hati Tuhan, suatu Tuhan akan kasih kita kehancuran dan berkata, nak ini bukan yang aku mau. Ini bukan yang aku mau. Sampai Daud harus bertobat. Dan setiap 6 langkah ada lembu yang dibunuh. Pam. Tapi di zaman Daud menggambarkan keintiman. Daud ambil tabut Tuhan, taruh di belakang rumahnya. Di zaman Musa ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di zaman Daud, Daud tinggal buka satu penghalangnya, satu tirai, set, dibuka. Semua orang mengalami keintiman Tuhan. Tapi masalahnya, banyak orang berkata di zaman Daud lah kabut terbesar pernah dicurahkan. Tapi kalau saya boleh bilang, kabut terbesar pernah dicurahkan di zaman Salomo. Hari itu ada satu lagi tabut, satu lagi tempat rumah tabut di zaman Salomo, Tabernacle of Salomo. Dia ambil perjanjian dari pendahulunya. Dia ambil perjanjian dari Daud dan dia jalankan. Hari ini di zaman Pak Yusak, di zaman Pak Agung, di zaman Pak Daniel, saya mau berkata mereka sangat dahsyat. Dan orang berkata itu adalah kabut terdahsyat buat bangsa ini. Saya berkata dengan saat minta maaf, sorry Kong, itu memang dahsyat. Tapi di zaman inilah yang lebih dahsyat akan terjadi. Di zaman inilah yang lebih dahsyat akan terjadi. Dan gimana caranya zaman Salomo? Hebatannya Salomo, dia mengerti hati Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia datang ke Gibeon. Tempat yang dulu bahkan dia angkat korban. Dia angkat ribuan korban. Dia angkat korban. Tapi belum selesai sampai di situ. Dia pindahin dari Yerusalem, dari cuman belakangnya Daud, belakangnya rumah Daud, dia taruhin ke bait suci yang dia buat. Dan itu jaraknya gak nyampe 1 kilo, itu cuman paling berapa ratus meter. Tapi yang konyolnya, Salomo tahu hati Tuhan, bahwa Tuhan sangat mencintai korban. Di zaman papahnya perlu 6 langkah, baru ada lembu yang dibunuh, Pak. Tapi di zaman anaknya, karena dia tahu hati Tuhan, dia gak perlu 6 langkah. Dia gak perlu 1 langkah bahkan. Dia akan korbankan sebanyak-banyaknya. Bahkan firman Tuhan berkata di zaman Daud mereka masih bisa hitung berapa korbannya. Tapi di zaman Salomo bahkan korbannya itu tidak terhitung banyaknya. Karena terlalu banyak korban yang diangkat di hadapan Tuhan. Dan inilah, saya tutup dengan ayat ini. Inilah kabut Tuhan. 2 Tawari 7. 2 Tawari 7 ayat 12 sebelum itu. Saudara, untuk kata house of sacrifice. Banyak orang berkata angkat korban itu berat, angkat korban itu sakit. Memang benar angkat korban itu terlalu sakit. Tapi saudara, buat kita bisa angkat korban. 2 Tawari 7 ayat 12. Kata house of sacrifice cuma sekali ditulis dalam Alkitab. Dan cuma tulis di ayat ini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari. Dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebuah rumah persembahan. The house of sacrifice. Telah kupilih tempat ini bagiku, telah dipilih bahtera bagi Tuhan sebagai the house of sacrifice. Saudara, saat kita berpikir angkat korban itu sesuatu yang sakit, memang sangat sakit. Saat kita berpikir angkat korban itu buat nyenengin Tuhan dan kita ini dirugikan waktu kita angkat korban. Saya mau berkata, waktu kita angkat korban, ternyata hanya orang-orang pilihan Tuhan yang menjadi tunjuk-tunjuk Tuhan. Yang Tuhan berkata, aku pilih kamu untuk menjadi the house of sacrifice. Dan saya mau bilang, it's an honor. Mengangkat korban adalah suatu kehormatan. Walaupun kita angkat itu dengan darah dan air mata. Tapi saya mau berkata, tidak pernah ada cara lain untuk bisa menurunkan kemuliaan Tuhan, kabut Tuhan. Tidak pernah ada jalan pintas untuk kita bisa membawa lawatan. Tidak pernah ada jalan pintas untuk kita bisa membawa kabut Tuhan ke bangsa ini. Dan Salomo tahu, orang yang sangat pintar berhikmat itu tahu. Cuma ada satu cara untuk kita bisa menurunkan kabut Tuhan, kemuliaan Tuhan untuk bangsa ini. Dan caranya cuma satu, the life is in the blood. Ketika darah itu tercurah sangat banyak, di situ kemuliaan Tuhan yang sangat dahsyat dicurahkan di tempat ini. Saya tutup dengan satu ayat nih. Saya mau nyari ayatnya, saya jadi lupa. Bentar. 2 Tawari 5.
2 Tawarikh 5 ayat 6 bisa katakan, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Sekali lagi, di zaman Musa dahsyat banget fire, tiang awan, tiang api. Di zaman Daud dahsyat banget keintiman. Tapi di zaman Salomo ada yang disebut kabot. Dan di zaman inilah disebut Tuhan bukan cuma omnipresent tapi His manifested presence. Dan saya tutup dengan ayat terakhir, 2 Tawarikh 5 ayat 13 dikatakan seperti ini. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian-pujian dan syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang pernah dialami Alkitab, kita akan alami jauh lebih dahsyat. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan syukur. Satu titik kita akan mulai menyembah Tuhan dengan sangat dahsyat. Pemain musik mulai menyembah Tuhan. Semua penari semua mulai menyembah Tuhan. Sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setiap perjanjian Tuhan yang pernah diturunkan ke pendahulunya. Diangkat lagi sekali lagi. Pada ketika itulah, pada hari itulah, pada ketika itulah Mahanaim dan Bahtera dipenuhi oleh awan kemuliaan Tuhan. Sehingga imam-imam penari siapapun pasukan Tuhan tidak akan tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan kemuliaan. Sebab kemuliaan Tuhan, kabut Tuhan memenuhi rumah Allah, tempat ini, Bahtera, Mahanaim dan bangsa ini. Dan saya akan tutup dan saya akan berkata, saudara, tidak pernah ada jalan pintas untuk kita bisa menurunkan kabut Tuhan. Dan satu-satunya jalan hanya lewat the house of sacrifice. Ketika korban itu mulai disembelih. Kita bisa lakukan semua cara protokoler dan sebagainya. Kita bisa nari gila-gilaan dengan haus dan lapar akan Tuhan. Tapi itu semua hanya poin-poin untuk mencapai satu titik. Dan titik terakhirnya ketika korban terlalu banyak diangkat. Dan setiap waktu semua orang mengangkat korban. Yang harusnya Tuhan berkata, nah cuma perlu 6 langkah. Baru angkat korban, kita berkata, Tuhan jangan. Aku mau angkat korban, aku mau angkat korban, aku mau angkat korban, aku mau angkat korban. Agak perlu 6 langkah Tuhan. Bahkan 1 langkah aja aku harus angkat korban. Dan saat semua sepakat mengangkat korban, di situ yang tidak terhitung banyaknya, korban menjadi sangat dahsyat. Dan kabut dan kemuliaan Tuhan beracara di tengah-tengah kita. Mari kita doa.